Saya tergelitik juga saya mengingat-ingat kejadian kemarin malam yang dilakukan oleh someone dengan Dr. Ribut NH. Masya Allah, subhanallah. Sampai seperti itu ya, orang kalau tidak bisa mengukur diri, tidak bisa mengukur kapasitas keilmuan yang dimiliki, atau memang komunitas yang ada di sana itu memang harus seperti itu. Saya nggak tahu itu. Dan di layahnya itu bisa ini kayak virus yang menjangkiti sebuah komunitas yang kemudian menjadi wabah yang sulit obatnya. Setelah semuanya kena, ya semuanya kena virus itu. Kalau dalam konteks ini kan virusnya virus arogansi, virus jumawa, virus kesombongan, virus keangkuhan. Masya Allah. Padahal orang pun akan tahu arogansi cara orang ini merendahkan keilmuan Dr. Ribut NH dan predikat doktoralnya yang merendahkan itu otomatis dia merendahkan diri sendiri. Dia nggak tahu siapa Dr. Ribut. Dr. Ribut itu ilmuwan, ulama, alul hadis, menguasai turas. Ini yang jelas tidak mau tahu tentang perkembangan keilmuan seseorang ini. Sampai-sampai Dr. Ribut, seorang ilmuwan intelektual yang menguasai aturas pun direndahkan. Karena dia nggak tahu tentang kekurangannya sendiri ini. Dr. Ribut itu nilainya cum laude. Kita tahu Sudan itu salah satu lembaga pendidikan yang paling bagus di antara lembaga bahasa di dunia ini. Itu Sudan. Dan bahasa Arabnya bahasa Fushah. Saya beberapa tahun yang lalu itu mendampingi dosen dari Sudan untuk menguji mahasiswa Indonesia yang mau ke Sudan. Ketika saya masih bekerja di Kemenak Pusat, saya pernah dapat tugas untuk mendampingi dosen yang akan menguji mahasiswa Indonesia yang akan ke Sudan. Subhanallah, fasih sekali. Kajian atrosnya serius di Sudan itu. Nah, ada orang kok merendahkan lulus S1 di Sudan itu aja udah bagus. Apalagi sampai melewati S2, S3 seperti predikat kemuliaan dari Allah untuk Dr. Ribut sampai bisa menyelesaikan S3 di Sudan. Ini luar biasa. Saya nggak tahu latar belakang orang ini pendidikannya dari mana.
Kalau berdiskusi ini hanya menang emosinya saja. Nggak malu, nggak punya malu, show of force. Ini sebenarnya ya betul Dokter Ribut. Ini diskusi pola viralitas itu tadi versus kebenaran, problem. Sampai seperti itu, ketidaktahuan orang pada diri sendiri itu bisa menyebabkan ketidakmautawan seseorang pada orang lain, baik dalam konteks kebaikan orang, keilmuan orang. Nah, kalau orang sudah tidak bisa mengidentifikasi keutamaan, kebaikan seseorang, dan semua orang dianggap lawan yang ada di depannya, oh ini bahaya. Bahaya. Merusak diri sendiri. Merusak citra diri sendiri, dan merusak psikologi diri sendiri. Akhirnya kayak jantung itu kayak tersupport begitu. Spot jantung itu akan semakin merusak perasaan. Inilah yang disebut dengan istilah bad character. Orang yang tidak memiliki attitude. Karena nggak memahami keilmuan orang lain. Dialog itu sebenarnya kan menarik dari hati ke hati, menunjukkan karyanya dulu, karena kan konsekuensi mengidentifikasi sebagai antitesis itu kan mau tidak mau harus ditunjukkan antitesisnya seperti apa, mempertanggungjawabkan antitesisnya itu seperti apa. Baru kalau ada orang nggak cocok, memperdebatkan ketidakcocokan seseorang pada antitesis itu. Kalau ada orang menggugat antitesis itu, baru berdebat dengan orang yang menggugat. Dokter Ribut belum menggugat tesis orang yang berdebat dengan Dokter Ribut ini. Dokter Ribut belum menggugat, baru bertanya. Karena dia yang mengaku punya antitesis. Dia harus mempertanggungjawabkan. Kecuali kalau Dokter Ribut yang punya antitesis atau yang punya tesis, Dokter Ribut yang mempertanggungjawabkan. Nah, nanti baru diperdebatkan. Kalau sekiranya Dokter Ribut menolak antitesis itu. Dokter Ribut belum ada penolakan. Tapi pihak yang berdebat dengan Dokter Ribut ini, wow, merendahkan keilmuan Dokter Ribut, predikat akademik Dokter Ribut. Padahal Dokter Ribut itu orang-orang yang nggak main-main loh secara akademik. Nah, ini mengapa saya bahas? Saya ingin masyarakat atau netizen itu betul-betul memahami sosial media itu tidak semuanya mencerdaskan. Sosial media itu ada banyak hal yang mengelabui. Tapi saya ingin netizen itu bisa menggunakan nalar sehat, hal-hal yang mencerahkan, hal-hal yang betul-betul berbicara ilmu, dan hal-hal yang betul-betul berbicara nafsu. Itu kelihatan sekali. Biasanya yang nggak punya data itu emosi. Yang punya data itu biasanya lebih santun. Kalau dikejar-kejar juga ada buktinya. Tapi kalau nggak ada bukti, biasanya itu menutupinya dengan cara emosi. Biar orang lain itu berhenti pada emosinya, bukan pada data yang disembunyikan atau yang sebenarnya dalam istilah saya itu didustakan. Yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan. Sehingga orang cenderung emosi. Itu kan psikologi orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kapasitas dia sebagai seorang ilmuwan, itu biasanya cenderung emosi. Karena nggak ada data.
Yang ada data itu biasanya dikejar-kejar ya enak aja. Menyampaikan bukti, tidak dengan alibi-alibi atau dengan emosi. Apalagi sampai menjatuhkan, merendahkan kekuatan keilmuan seseorang. Dalam konteks ini adalah dokter ribut. Publik pasti tahu, merendahkan dokter ribut, merendahkan keilmuan dan kapasitas akademik dokter ribut, itu sama halnya merendahkan diri sendiri. Mengapa? Dokter ribut sudah terevaluasi dari S1, S2, sudah terevaluasi secara akademik, sudah terevaluasi dari karyanya, sudah terevaluasi dari pembicaraannya yang tersusun, tersistematis. Itu jelas dalam menyampaikan gagasan, tidak muter-muter, dan substantif. Sementara orang yang mengatakan dokter ribut merendahkan keilmuan dokter ribut ini, dari pembicaraannya saja sudah tidak substantif. Sudah molor ke sana kemari. Premis mayor minornya nggak jelas, sintesisnya juga nggak jelas. Argumentasi yang dibangun sebagai bentuk antitesis juga nggak jelas. Apalagi sampai ditanya tulisan bukunya mana. Bukunya belum ada kok sudah nantang orang. Karyanya belum ada sudah nantang orang. Harusnya karyanya ditunjukkan dulu dong. Nah, itu sudah lumayan itu Kiai Imad. Meskipun nggak punya karya, asal punya pengantar boleh. Karyanya tunjukkan dulu. Temuan karyanya diterbitkan dulu. Di floor dulu. Fair itu namanya. Semua tulisan Kiai Imad itu sudah di-share semuanya. Publik sudah bisa membaca. Baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk PDF, beredar semuanya. Nah, itu. Ya, untuk iseng habis buka saja. Terima kasih.